di setiap langkahku, tanganmu menuntun jalanku, karena kau berikan hidup yang selalu bersinar dalamku. Kasihmu sempurna, selalu baru, tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janjimu tak kau tinggalkanku. Mari sama-sama bangkit ku percaya Kau Tuhan atasku, serahkan semua masa depanku, tak akan ragu. Hidupku aman di dalam-Mu. Selalu tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janjimu tak kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, serahkan masa depanku, ku takkan takut. Hidupku aman di dalam-Mu. Ku percaya Kau yang menyerahku, sumber damai di dalam jiwaku. Oh Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagimu. Forever I will sing your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Oh, forever I will sing your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Kau yang berkuasa surga bumi, kau menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kau menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berkuasa surga bumi, kau menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kau menyembah Yesus Raja segalanya.
melalui kuasa-Mu, ku seluruh bersamaku, masa depanku bercahaya hitamku. Forever I will sing Your presence, forever I will trust in Your name. Your will be done, Jesus. Your will be done. Forever I will sing Your presence, forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be done. Tuhan Yesus berkata di atas bukit Kinaris, Dia berkuasa, Dia pemilik hidup. Mari kita tepuk tangan yang keras. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa-Mu, semakin sampai terjadi. Datanglah dan bertanda, Tuhan berkuasa, saat hati bersatu, hidup mujizat dinyatakan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa-Mu, semakin pasti terjadi.
kasih bersatu menaik kemuliaan melengkuni makanya bumi kasihnya gagah. Karena dia penyelamat, karena dia pengalaman hidup. Mari bersama-sama tepuk tangan. Mari jalannya. Yesus baju karang yang teduh, kota benteng dan perisaiku, tetaplah kau, selamatkan kami dan hidup. Yesus senang dengan kesucian, Yesus senang dengan kesucian. Yesus batu penjuru, darimulah keselamatanku, yang berat kalahkan kau. Yesus menyelamatkan bangkit dan hidup. Jujurlah yang bangkit dan hidup. Yesus jangan yang dan sejuta Rai waktu Rai suci Yesus jangan Hidup kita. Musik naikkan pujian Tuhan. Aku dan perkasa Menegak percaya Yesus Tuhan Yesus Tuhan Tempat perlindungan Untuk pertahanan Yesus Tuhan Yesus Tuhan percaya Yesus Tuhan Yesus Tuhan
Yesus是全能神，永远的神是我，来万物生命，来成长。耶稣是全能神，这些的天使，来万物，来成长。耶稣是全能神，永远的神，来万物，来成长。耶稣是全能神，永远的神，阿主当分那山，我当分山呀，耶稣。Silakan duduk saudara. Haleluya. Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Amin saudara. Tuhan Yesus sangat baik dalam hidup kita. Kebaikan Tuhan yang tetap menyertai sepanjang hidup kita, menyertai keluarga kita, menyertai apapun yang menjadi aspek kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan melalui pujian yang akan kita bawakan. Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan tidak terukur dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up till I lay my head, oh, I will sing the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. Every breath that I am able, I will sing for the goodness of God. I love your voice. You have led me to the fire, in darkness night. You are close like no other. The Father, and though you are afraid, I am in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, I will sing for
all the goodness of God. Your goodness is running out, it's running out for me. Your goodness is running out, it's running out for me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out, it's running out to me. Your goodness is running out, it's running out to me. Your goodness is running out, it's running out for me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out, it's running out for me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing all the goodness of God. I will sing all the goodness of God. I will sing all the goodness of God. Kami merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu yang sangat besar kami. Mari jemaat Tuhan, dengan segenap hatimu angkat pujian di hadapan Tuhan dan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Nyatakan kebaikan-Nya di hadapan Tuhan. Di hidup kami. Saya undang kembali berdiri. All my life you have been so good. With every breath that I am made, I will sing all the goodness of God. Semua dia seluruh hidup kami. Kami selalu
Lift up your voice and sing it out. All my life you have been so good. Thank you, Jesus. Everywhere I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Yes, you are. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. You have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of Kami bersyukur buat kebaikan-Mu yang tak pernah berakhir dalam hidup kami, Tuhan. Kami bersyukur karena kasih-Mu mengenyangkan ketakutan kami hari ini. Di dalam kasih yang sempurna tidak ada ketakutan. Kami tahu, Tuhan, mungkin kami harus melewati lembah bayang maut, lembah gelap. Mungkin kami sedang ada di dalam sebuah pergumulan. Tapi hari ini kami tahu Kau baik buat kami. Kau sudah berjanji tidak akan pernah melupakan kami, tidak akan pernah meninggalkan kami. Makasih Tuhan, berbicaralah secara pribadi buat setiap kami hari ini dan firman-Mu. Kami siap menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus, setiap kita yang siap menerima firman Tuhan, sama-sama katakan Amin. Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, terima kasih buat tim Presiden Worship yang luar biasa sangat memberkati hari ini. Oke, kita akan melanjutkan apa yang Pastor Moses kemarin sudah sampaikan, dan ini menjadi suatu kerinduan kita di Reborn, bagaimana setiap jemaat itu mengalami kebenaran ini, dan kebenaran ini memerdekakan setiap hidup kita. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke 22. 1 Yohanes 3:22. Demikian firman Tuhan. Backgroundnya bisa yang tak ada tulisan. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ini jaminan kalau kita jadi katernan, orang percaya. Lo minta apa aja, Tuhan kasih. Jadi kalau kita jadi orang Kristen, jadi orang percaya, terus kita ragu-ragu dan bahkan menjadi curiga sama Tuhan, Tuhan jodoh kita apa enggak, bahaya loh saudara. Harusnya kita jadi anak Tuhan itu yakin doa kita pasti didengar Tuhan. Bahkan bukan cuma didengar, tapi doa kita pasti apa? Pasti apa? Dijawab. Apa saja yang kita minta, kita peroleh daripadanya. Makanya harusnya anak Tuhan itu beda sama yang belum percaya Tuhan. Confidence kita, kehidupan kita juga
Jadi kalau ada anak Tuhan yang hidupnya dalam kesedihan terus-menerus, dalam stres terus-menerus, dalam segala sesuatu yang membuat dia malah lebih buruk daripada orang yang nggak percaya Tuhan, waduh, ada yang salah itu. Harusnya kita dalam kehidupan sehari-hari semua tercukupkan, kita dipelihara Tuhan, dan bahkan hidup kita harusnya jadi berkat. Amin. Nah, di sini ada kemudian ayatnya bilang karena kita menuruti segala perintahnya. Ini yang berat kadang. Bagaimana Tuhan jawab? Karena kita menuruti segala perintahnya. Belum, masih di atas. Dan sudah turuti dengan apa? Kita berbuat apa yang berkenan kepadanya. Nah ini kadang di gereja, di agama dikasih tahu, belum mau nggak dijawab doamu? Ya kamu sudah taat perintah Tuhan belum? Keselamatan tanpa syarat. Tapi soal janji Tuhan ada syaratnya. Apa? Taat, menyenangkan hati Tuhan, yang berkenan kepadanya. Kamu sudah berkenan belum? Nah, coba lihat sebelahnya, kira-kira dari wajahnya dia sudah berkenan belum kepada Tuhan? Harus yang berkenan dan menuruti berapa perintahnya? Berapa perintah yang harus dituruti supaya doamu dijawab? 1 perintah? 2 perintah? Berapa perintah katanya? Segala perintahnya harus kita taati, turuti, dan hidup berkenan, baru doamu dijawab. Biasanya habis dengar ayat ini, baca ayat ini langsung terpikir, aku tadi pagi udah doa belum ya? Aku tadi pagi udah baca firman belum ya? Minggu ini aku udah bayar perpuluhan belum ya bulan ini? Aku udah ke gereja belum ya? Berapa kali ke gereja bulan ini ya? Biasanya segala perintahnya dihubungkan dengan apa? Perbuatan-perbuatan kita. Iya nggak? Biasanya makanya biasa ada suami istri, tanggalnya di rumah itu bisa dicoret. Biasa kalau ada tanggal dulu di silang X, kok ada tanggal di silang X ini di bulan Agustus kemarin? Itu kami berantem hebat, kami udah sampai cakar-cakaran. Jadi inilah hari paling bergerak dalam bulan Agustus. Kok ini kok ada yang merah-merah? Wah, di situ udah kebakaran. Di situ udah tendang-tendangan, udah lempar ini. Udah ini ditandain supaya apa? Kami bertobat. Masuk bulan September kami mau rekomitmen sama Tuhan. Itu your hands, I commit again. Wah, dia datang lagi sama Tuhan, komit lagi sama Tuhan. Ayo, mari kita rekomitmen lagi sama Tuhan. Kita lebih sungguh-sungguh lagi. Di bulan September ini dipastikan tidak ada lagi kebakaran, tidak ada lagi piring pecah, tidak ada lagi. Kita mau menuruti segala perintah Tuhan. Amin. Semangat. Janji sama Tuhan ya, janji. Kita pikir begitu. Kenapa? Kalau perbuatan kita nggak menuruti segala perintahnya, nanti doa kita nggak akan dijawab sama Tuhan. Iya kan? Dan kita nggak berkenan. Makanya kadang tim PW atau tim pelayan Tuhan kalau ketemu jemaat terpaksa harus senyum. Shalom. Kenapa? Kalau kita nggak senyum nanti kita dibilang lagi nggak berkenan kepada Tuhan. Senyum kita terpaksa. Saudara senyum nggak boleh kayak pramugari. Ya, pramugari di pesawat senyum terus ya. Selamat datang. Begitu kita ketemu di tempat check-in, ketemu di ruang tunggu, cuek sama kita, karena dia nggak tahu kita penumpangnya atau bukan. Jadi tunggu di pesawat baru senyum. Nah pastikan Asher, mana Asher? Jangan cuma senyum waktu di sini ya. Tolong gimana saja kita harus bisa senyum. Kenapa? Ya karena Tuhan suka cita kita, bukan keadaan. Nah, berarti apa maksudnya menuruti segala perintah Tuhan supaya doa dijawab? Ingat, jangan sampai saudara memikirkan hukum Taurat. Kalau hukum Taurat dijamin saudara tidak akan pernah dijawab doanya. Karena siapa yang mampu menaati seluruh hukum Taurat? 613 aturan. Dari bisa kan? Berarti ayat ini bukan larinya ke perbuatan, bukan lari ke hukum Taurat baru dijawab doanya. Gak mungkin. Gak bisa bilang, kan yang penting aku memelihara hari Sabat. Yang penting aku tidak membunuh, tidak mencuri, menghormati orang tua. Ya sebut-sebut apa yang kau bisa. Tapi ingat
kok ada 613, gagal satu, gagal semua. Berarti kalau kamu nggak taat melakukan segala perintahnya, dijamin tidak ada yang bisa dijawab juga oleh Tuhan doa-doamu. Apa inden, pending semua. Gak bisa dijawab. Kenapa? Kamu nggak menuruti segala perintahnya. Jadi menuruti segala perintah di sini jangan langsung arahnya ke perbuatan kita. Setuju ya? Itu bukan itu maksudnya Om Yo, Rasul Yohanes nulis ini. Bukan. Sama sekali bukan ke arah perbuatan kita untuk kita diberkati, dijawab doanya oleh Tuhan. Oke? Kita coret. Lalu apa yang berkenan kepadanya? Ternyata ayat 23, supaya nggak kemana-mana tafsirnya pendeta khotbah jemaat, Yohanes langsung tulis di ayat 23 supaya nggak ke hukum Taurat, lari ke perbuatan kita, evaluasi hidup kita, langsung dikasih tahu 23. Sama-sama baca. Dan inilah perintahnya itu. Apa? Supaya kita percaya pada nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Ya, ternyata segala perintahnya itu dan yang berkenan kepada Tuhan adalah apa? Engkau percaya Yesus Kristus. Selesai. Makanya waktu kau doa minta apa saja itu diakhiri harusnya dengan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Aku berdoa. Haleluya. Amin. Apa saja yang kita minta dalam namanya. Amin. Jangan berdoa apa saja di dalam nama yang dibilang Pak Paris itu. Amin. Tidak didengar. Tidak didengar. Kalau pakai nama saya tidak akan pernah didengar. Mesti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Langsung pakai nama itu yang berkenan kepada Tuhan. Jadi gak pernah saudara bisa berkenan kalau gak ada Yesus dalam diri saudara. Amin. Makanya yang mau nikah kalau datang ke gereja kita selalu kita tanya, sudah percaya Yesus belum? Kalau belum gak bisa nikah. Kenapa? Karena pernikahan itu kita berkenan karena Kristus di dalam dia, Kristus di dalam saya. Itu yang membuat kita bisa berkenan untuk menerima berkat dalam pernikahan. Kalau udah nggak bisa, makanya kita nggak layak nih kalau nggak berkenan. Nah, berkenannya karena apa? Yesuslah kebenaran kita, Yesuslah kekudusan kita, Yesuslah kekudusan kita, Yesuslah segalanya dalam hidup kita. Yesus kesehatan kita, Yesus berkat kita. Semua tentang Yesus. Oke? Jadi mentaati segala perintahnya itu hanya satu, percaya Yesus. Loh, kenapa percaya Yesus diperhitungkan taat segala perintahnya? Ini menarik. Kok bisa hanya percaya Yesus kita disebut mentaati segala perintahnya? Coba ayat 22 tadi. Kan syaratnya untuk dijawab doa itu adalah apa? Mentaati segala perintahnya. Nah, berarti apa? Kalau kita nggak mentaati semua perintahnya bukan hukum Taurat. Kenapa kau percaya Yesus bisa dibilang mentaati segala perintahnya? Kita buka di dalam 1 Korintus supaya kita bisa tahu ya. Pasal 15. Oh, 2 Korintus 10, sorry. Ya, 2 Korintus 10 ayat yang ke-5. Boleh baca sama-sama? 2, ya. Aku Paulus, seorang yang tidak kok menjebak ini? Aduh, bukan salah saya ya. Semua boleh kita lempar batu? Oh iya, salah. Ayat 5, ya. Ayat 5. 2 ya. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh kemampuan manusia untuk menentang kebenaran akan Allah. Kami melawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada
Kristus. Kalau saudara baca di bahasa aslinya, itu nggak cuma menaklukkan kepada Kristus, tapi coba di bahasa Inggrisnya bilang begini, we cast down arguments and every lofty thing that exalts itself against the knowledge of God, and bring every thought into captivity to the obedience of Christ. Wow. Kita menawan semua pikiran itu kepada ketaatan Kristus. Jadi, kenapa kita percaya Yesus, kita diperhitungkan mentaati segala perintahnya? Karena Yesus menggantikan kita mentaati seluruh tuntutan hukum Taurat. Di dalam Dia diperhitungkan sempurna. Makanya waktu engkau percaya Yesus, maka ketaatan Yesus itu diperhitungkan juga kepadamu. Engkau disebut orang-orang taat. Amin. Iya, jadi ketaatan kita itu bukan dari perbuatan kita, tapi dari ketaatannya Yesus kemudian diberikan kepada kita, sehingga kita bisa disebut jadi orang-orang yang taat segala perintahnya. Amin. Kalau nggak begitu nggak bisa. Makanya masalah terbesar kita itu adalah di pikiran. Makanya disuruh apa? Kami menawan segala pikiran. Pikiran ini kan kayak burung terbang. Masa saudara larang burung terbang? Setiap kali ada terbang, ngapain terbang? Nggak bisa, saudara. Burung memang harus terbang. Yang bisa saudara lakukan, kalau burung terbang hinggap di kepala, nah itu marahin. Jangan begitu hinggap, ya nggak apa-apa ya. Boleh buat sarang? Oh boleh buat aja sarangnya. Gak boleh pikiran lain selain pikiran Kristus usir, saudara. Hari ini pikiranmu hanya dipenuhi dengan apa? Aku kebenaran Kristus, aku anak Tuhan, aku orang benarnya Allah, aku orang yang diberkati Tuhan, aku orang yang disayang Tuhan. Tundukkan pikiran kita kepada Kristus, ketaatan Kristus. Maka Tuhan melihat itu sebagai apa? Kita telah mentaati segala perintah. Oke, sampai sini clear ya saudara ya. Jadi setiap kali ada yang ngasih tahu saudara, sudah taat belum? Kita bilang sudah. Karena itu bukan larinya ke hukum Taurat yang harus ini, harus itu, enggak. Kenapa kita ke gereja? Kenapa kita doa? Kenapa kita baca firman? Karena kita orang taat. Karena kita anak Tuhan, makanya aku mau ke gereja. Karena aku anak Tuhan, makanya aku mau doa. Karena aku anak Tuhan, makanya aku mau dukung pelayanan, mau terlibat dalam pelayanan. Semua kenapa? Karena saya sudah anak Tuhan. Karena saya orang benar, ya saya mau hidup benar. Karena saya orang sehat, ya saya pilih-pilih makanan yang sehat. Bukan karena seorang sehat, lantak aja, hajar aja, pokoknya mana makan, ya makan. Ya, itu orang sehat tahu mana makanan sehat. Amin? Iya, jadi bukan supaya sehat kita makan makanan sehat, bukan. Karena orang sehat, pilih-pilih makanan yang sehat. Karena saya orang benar, ya saya pilih-pilih mana melakukan yang benar. Kalau nggak benar, jangan paksa saya nggak mau. Boleh kok, kau boleh, dan pun aku nggak mau. Aku orang benar, nggak mau aku buat yang nggak benar. Amin. Jadi begitu, kalau kita ngerti identitas kita dalam Kristus, maka kita diperhitungkan taat. Oke, balik ke ayat tadi, supaya makin berani doa, saudara. Saya senang kemarin Pastor Mose bilang, akhirnya sekarang saya berani ngomong doa yang besar-besar sama Tuhan. Karena dulu kadang melihat ketaatan saya, lihat saya pantas gak doa begitu. Kalau belum pantas gak berani doa. Kayak Pak Johan Skaridan, dia waktu itu bahasa Inggrisnya semua jelek lah. Dia pokoknya dia disuruh, begitu nyampe di Singapura pertama kali Pak Jo katanya disuruh, this is your bathroom ya. Dikira kamar tidur jadi apa? Kamar mandi. Jadi ke kamar mandi lah, karena dia nggak tahu, pikirannya bathroom itu cara ngomongnya kali ya. Jadi dia malah ke kamar mandi, padahal disuruh ke kamarnya. Nah, dari nol begitu, terus dia masih mimpi lagi, aku akan khotbah di 5 benua, aku akan dipakai Tuhan bagi bangsa-bangsa. Karena dia, Tuhan bilang katanya, waktu dia nyuci toilet di gereja tempat dia bertobat dari mau mati sampai hidup, dia cuma cuci toilet aja udah senang. Tuhan bilang, Jo,
Kamu senang cuci toilet? Udah Tuhan, aku udah hidup aja dan udah sekarang bisa hidup cuci toilet, udah senang melayani Tuhan. Aku pun senang sih kamu melayani walaupun hanya cuci toilet. Tapi aku kan bapakmu, mintalah lebih besar. Tapi aku gak bisa bahasa Inggris, aku kan bapakmu, mintalah lebih besar. Pak Jo bilang keliling 5 benua, sekarang udah 5 benua Bapak itu. Padahal waktu itu di situ lagi gak jelas. Jangan lihat Pak Jo sekalian sekarang. Lihat dia waktu lagi nyuci toilet itu sudah ngomong 5 benua Tuhan. Temannya orang ITB, cerdas, jago matematika, jago bahasa Inggris. Dia bilang, Jo, kok pakai otakmu dikit kalau doa? Sesuai bahasa Inggrismu begitu gimana? Kamu khotbah di 5 benua? Pakai otak sedikit kalau doa. Nah gitulah kan. Tadi firman Tuhan bilang, tundukkan otak kita ini, pikiran kita kepada Kristus. Tapi kita pakai pikiran kita lebih tinggi daripada Kristus. Akhirnya doa kita ya sebatas yang kita pikir kita kuat aja. Pak Yusa bilang, kalau kamu bisa kerjakan, ngapain doa? Justru karena memang mustahil, berdoa sama Tuhan. Jadi doa itu memang untuk yang mustahil. Ya waktu kita doa, kita pun dengarnya dia dulu, gak tahan kita dengar doa kita itu. Apalagi setelah kita udah muntah-muntah ya dari tadi. Doa apa lah kawan ini? Aduh, tak masuk akal. Nah gitu, kita berani doa minta yang mustahil sama Tuhan. Karena apa? Balik ke 1 Yohanes tadi, 1 Yohanes 3 ayat 22. Kita berani minta apa saja sama Dia karena kita sudah percaya. Kita telah menuruti segala perintahnya. Ternyata percaya Yesus Kristus yang telah taat bayar harganya semuanya. Jadi saudara nggak perlu bayar harga apa-apa lagi saudara. Yang sok-sokan lah. Pak Christopher traktir kita makan sepuasnya di gimana? Tanya orang ya? Gimana? Udah ditraktir, udah makan sepuasnya, makan bebas lagi. Saudara setelah makan datang ke kasir. Nah, maaf tadi yang lobster itu berapa ya? Oh, dari meja Pak Christopher. Iya. Kalau sudah dibayar? Enggak, lobster. Saya tanya lobster. Kalau kerupuk ya percaya Bapak itu sanggup bayar. Cabai ya betul dibayar. Saya pesan lobster loh tadi. Menurut Bapak itu sih semua dia bayar Pak. Kartu kredit itu udah kami tahan. Dia udah siap tinggal geser. Oh enggak. Lobster. Saya makan lobster. Saya agak kurang percaya Bapak itu bisa bayar bisa lobster. Itu kan penghinaan loh. Kalau Pak Christopher udah bilang pokoknya saya undang, semua saya bayar, saya lagi bersuka cita terima 10 triliun hari ini di PT TIS. Terus saudaranya pesan lobster yang tak seberapa itu harganya dibanding 10 triliun. Itu kan penghinaan kan? Doain lah, PT di sini akan mau TBK, saudara doain. Kalau udah TBK kan masuk ke bursa saham mantap kan. Jadi waktu kita kenal siapa yang ngomong, kita kepada siapa kita minta, kita jangan menghina Tuhan. Jangan menghina Tuhan. Kita pikir ada yang Yesus belum bayar di kayu salib, makanya kita perlu tambah sedikit dengan usaha kita. Itu penghinaan darah Yesus. Justru kalau Tuhan bilang sudah selesai kayu salib, terima semua apa yang Dia sudah selesaikan. Yang mustahil mulai doakan. Amin. Nah, baru apa lagi kedua? Berkenan kepadanya. Jadi kalau kita sudah berkenan kepadanya, selesai udah. Oke, sekarang kita lihat lagi lebih jelas lagi. Dia ayat 23 tadi. Dia bilang kan percaya pada Yesus yang pertama. Makanya kita disebut mentaati segala perintahnya. Dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Oh, berarti ada yang Yesus ngomong loh. Ini kan Yohanes kutip lagi kepada yang Kristus perintahkan. Hukum Taurat sudah kita nggak pakai ya, jangan munculin itu lagi. Itu udah nggak nyambung kita, frekuensi kita udah beda. Kita udah lock out dari hukum Taurat, jangan lock in lagi, jangan ya. Kita udah beda server, udah. Ya, kita sudah dalam anugerah. Nah, kalau gitu, apa yang Yohanes bilang tentang perintah yang diberikan Kristus? Saudara kalau pakai aplikasi yang warna biru atau hijau, di Android aja sih, maaf ya iPhone maaf.
yang Android aja, itu aplikasi Alkitabnya ada bintang gitu. Kalau 1 Yohanes 3 ayat 23, ya kan? Nah, baru saudara klik aja di bintang itu di 1 Yohanes 3 ayat 23. Kamera itu ya. Kita ada lalai dengan kameranya. Nah, di situ ada muncul Yohanes 13 ayat 34. Coba tampilin Yohanes 13 ayat 34. Bu Ricky, ya. Yohanes 13 ayat 34. Di situ dikasih tahu. Dia bilang begini, Yesus kasih tahu setelah dia bahas hukum Taurat kepada orang Israel, dia jual gak pakai itu. Nah, sekarang aku kasih perintah yang baru, bukan perintah yang lama. Ini, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Pasal 15 ayat 12-nya dan 17. Pasal 15 ayat 12 Yohanes. Ya, ini perintah baru. Yesus sendiri yang ngomong, diulangi lagi. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ayat 17-nya. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Balik ke ayat 15-nya, ke ayat 12-nya. Jadi perintah baru yang diberikan kepada kita itu pasal 13 ayat 34 supaya lebih jelas kata-katanya. Tapi itu udah diulang-ulang Yesus di dalam selama dia masih hidup. Nah, saudara, di YouTube saya itu saya pernah bahas 2 wajah pelayanan Yesus. Kalau kita nggak ngerti ini, kita pikir Yesus itu ngajarin hukum Taurat untuk kita juga orang percaya. Padahal Yesus itu hidup di bawah hukum Taurat, dia lahir dari Maria di bawah hukum Taurat. Jadi pelayanan dia melayani di bawah hukum Taurat, dan dia juga pada saat yang sama memberitakan Injil kabar baik. Makanya kita harus tahu kapan Yesus ngomong, audiensnya siapa, supaya kita tahu ini dia lagi memang bahas karena dia ada di dalam hukum Taurat. Dia harus sadarkan orang-orang di bawah hukum Taurat dengan Tauratnya supaya dipergunakan dengan benar. Kapan dia lagi ngomong sama murid-muridnya yang dia juga lihat, aku akan tebus kalian, aku akan mati buat kalian, aku akan selesaikan karya salib, dan ini gaya hidup yang baru, bukan yang ini yang di bawah hukum Taurat. Ini loh gaya hidupku. Jadi supaya kita baca Alkitab jangan kusut, saudara. Kalau kita baca Alkitab kusut, juga Yesus bilang, kalau kamu lihat wanita, tungkil matanya. Makanya para istri bawa linggis terus kemana-mana. Oh, ini cewek tungkil matamu ya. Dan kenapa? Yesus bilang, barang siapa yang memandang wanita dan menginginnya, tungkil matanya. Macam-macam pokoknya. Tapi saya pernah ngomong sama pendeta saya tanya, Bapak katanya taat hukum Taurat. Oke. Bapak bilang masih mau hidup belum mau ke Taurat. Oke. Gimana dengan ayat di pasal 5 dibilang kalau mencuri potong tangan, lebih baik masuk surga tanpa tangan daripada seutuhnya masuk neraka. Menurut Bapak gimana? Bapak siap potong tangan? Siap kalau Yesus memang suruh. Wow. Dia nggak ngerti arti ayat itu. Yesus ngomong ke siapa? Enggak mungkin Yesus bahagia saudara masuk surga dengan tangan Albert sudah satu kaki dari potong meme sebelah sini, tangan sini dari potong meme, sudah datang baru masuk surga. Baru Yesus bilang, kenapa? Kelakuan, ini gara-gara kelakuan semuanya. Yesus bahagia gitu, lihat kita masuk surga cacat-cacat. Enggak. Bapak mana yang senang lihat anaknya datang cacat ke surga? Tidak pernah begitu, itu bukan itu maksud Yesus. Yesus itu lagi kasih standar tinggi sama orang Farisi, orang ahli Taurat yang coba-coba pernah modifikasi hukum Taurat supaya mereka kelihatan mampu mentaati hukum Taurat. Karena apa? Kamu tidak pernah berzina? Bangga banget itu, dan memang catatan tamu tante di PSK nggak ada orang alim Taurat dan Farisi, nggak pernah ada buku tamu pendeta Joko, nggak ada, nggak pernah di kamar berapa, nggak ada room berapa, nggak ada. Ya, saya nggak berpengalaman, saya cuma nonton di situ baca, saya nggak pernah booking karena jadi karena mereka
bangga nggak pernah berzina, mereka mau lempar batu wanita yang kedapatan berzina. Bayangin, mau bunuh orang gara-gara sok kudus. Jadi kan standarnya mereka udah sama kayak Tuhan jadinya, menentukan nyawa orang lain gara-gara mereka pakai hukum Taurat yang sudah dimodif. Oh, kami nggak pernah berzina, karena kami nggak pernah berzina, ku lempar dia dengan batu karena dia sudah berzina. Tangkap tangan dia. Loh, tangkap tangan tuh artinya mengintip loh. Mengintip loh. Waktu satu-satu dibuka, kamu ngapain? Makanya Yesus gampang langsung bilang, ya silakan, yang tidak berdosa lempar duluan. Begitu kayak gitu langsung, aduh. Wanita itu udah tahu. Ya ini aku ada videonya dia sama aku. Yang ini aku pernah ya ini. Dia udah kenal semua ini, orang ajar semua sebenarnya, cuma nggak ketahuan aja. Nah, jadi hukum Taurat dimodif orang Farisi ahli Taurat, baru Yesus naikkan standarnya dengan benar supaya tumbang semua, nggak ada lagi kuburan berlabur putih. Orang-orang yang kelihatannya putih, dalamnya tulang-tulang bau busuk. Kamu cuma cuci tangan aja, dalamnya kamu nggak beresin. Karena murid-muridnya dikomplain, kok dia cuci tangan sebelum makan? Tak sopan, murid apa nih Yesus? Yesus, aduh, kalian ya sok-sok terus memang ya, baju hitam putih, kelihatan rapi. Kalau semua pelayanan ke gereja kayaknya kudus, semua kayak oke, tapi dalam hatinya benci sama WL ini, benci sama singer itu, benci sama pendeta itu, benci. Dalamnya kalian kayak kuburan, sukanya penampilan luar aja. Jadi dibela sama murid-muridnya. Karena mereka ini orang-orang munafik benar-benar. Karena mereka sok-sokan mentaati seluruh hukum Taurat. Yesus jadi ada kadang-kadang bilang, kalian ular beludak. Nah, masa ketika dibilang ular beludak itu untuk kita juga? Enggak lah. Walaupun kadang istri sempat ngomong ular kalau ya. Tapi kan itu kadang hanya khilaf. Tapi kita ini bukan ular beludak lagi, kita domba, kita anak Tuhan. Jadi kita harus tahu ya, Yesus ngomong perintah baru ke murid-muridnya, tapi kadang Yesus bahas perintah lama kepada orang-orang hukum Taurat, orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat supaya sadar, nggak mampu ya, oke, datanglah ke sini, pindah, ayo log out, log in di situ, pindah server, kamu jangan di situ, hiduplah dalam anugerahku, dan inilah anugerahku. Aku berikan perintah baru kepadamu supaya ayo mulai saling mengasihi. Wah, berat Pak, gimana mau mengasihi model Jeff begini? Wah, nggak bisa. Gampang kata Yesus. Dengan cara apa? Aku kasih tahu juga caranya. Seperti aku telah mengasihi kamu. Oh, ternyata mengasihi istri dengan cara kita terima dulu cinta Tuhan. Kalau kita udah terima kasih agape, mudah mengasihi istri. Amin, suami-suami. Ya, demikian juga para istri-istri. Gimana mengasihi suami? Terima dulu. Aku, kata Yesus, telah mengasihi kamu. Kapan? Roma 5 ayat 8. Coba. Aku sudah mengasihi kamu. Dibilang di dalam Roma 5 ayat 8 dibilang ini, Yesus bilang begini. Firman Tuhan bilang begini. Seperti apa Yesus mengasihi dia? Mengasihi kita. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Masih berdosa aja doamu bisa dijawab, apalagi setelah saudara dibenarkan, doamu powerful. Doa orang benar besar kuasanya. Loh, orang berdosa mana yang dijawab doanya? Pernah baca Alkitab? Doa orang berdosa yang dijawab. Siapa? Sebelah kanan Yesus. Sebenarnya doa orang berdosa yang dijawab Yesus itu Petrus yang menyangkal Yesus murtad itu. Itu dijawab Yesus ya. Dia kan katanya, kalian mau di sini aja, tungguin orang yang tak jelas itu. Aku pergi ya, aku nyari ikan lagi. Wah, ini teman-teman yang lain itu juga lah. Semalam-malaman kan mereka nggak dapat ikan. Itu kan harapannya sebenarnya. Yesus datang, ada ikan nggak? Nggak ada. Oh ya udah, coba tebarkan jalan bukan.
Tuhan jawab pergumulan mereka, doa mereka, sampai narik ikannya tak kuat lagi. Terlalu banyak ikannya. Jadi kalau doa orang murtad dijawab Tuhan, apalagi wajah-wajah yang unyu-unyu, lugu-lugu dan cantik-cantik luar biasa ini. Tuhan sayang kita, saudara. Amin. Dia tunjukkan kasihnya kepada kita waktu kita masih senyaso i aile. Lu masih sen bocor nih. Itu tetap kasih le udara, kasih le matahari, kasih le oksigen. Lu tak perlu beli ke rumah sakit. Semua kita terima, matahari yang sama, oksigen yang sama, hujan yang sama. Amin. Tuhan sayang kita, apalagi udah percaya Tuhan. Amin. Nah, mulai naikin ya, doanya ya. Berani doa. Minta yang mustahil sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengasihi kita. Balik ke perintah baru tadi. Berarti 1 Yohanes 3:9. Berarti kalau kita bilang kita hidup dalam perintah yang baru, itu artinya kita bisa saling mengasihi. Makanya saudara, minggu depan kita akan mau bahas bagaimana mengasihi sesama dari identitas kita. Karena biasanya spoiler dikit supaya datang lagi gitu kan. Ada namanya ekspektasi. Nah, ekspektasi itu harapannya Paris terhadap Iki. Dia kalau bisa saya turun itu dia evaluasi saya kalau khotbah. Jangan cuma jadi bumbu balai nggak ngerti apa-apa. Kalau bisa agak sparring partner lah, gitu, supaya nggak berat sebelah. Kalau saya sendirian aja Yuki cuma buat apa saya pelayanan dari dulu istri. Ekspektasi saya kalau bisa Yuki harusnya. Nah, sudah mulai ada ekspektasi dalam hubungan. Tanpa sadar kita bawa orang bukan di perintah yang baru, kita bawa orang lagi di perintah yang lama. Cuma kita nggak sadar itu jadi kayak hukum Taurat. Dari apa? Ekspektasi. Kita harus lihat itu. Kalau kita under grace, kita hidup di bawah kasih karunia, harusnya seperti apa kehidupan saling mengasihi. Wah, itu pasti powerful. Gereja kita pasti kuat, pernikahan kita pasti kuat. Kenapa? Karena kita tahu memandang dengan kacamata Kristus. Loh, salah nggak harapan saya kalau istri saya bisa seimbang sama saya dalam hal penyampaian firman Tuhan, dia koreksi saya. Tapi kayaknya tadi kebanyakan koreksi dulu. Tapi kayaknya tadi kan bagus dong. Itu kan buat saya makin maksimal nanti beritakan Injil. Tadi kayaknya ayatnya terlalu panjang di sini saya. Oh bagus dong. Tapi kalau itu jadi tuntutan karena ekspektasi, sini kayak ekspektasinya. Harapan, ya harapan kita terlalu tinggi ke pasangan kita, ada tanpa sadar itu membuat kita menempatkan diri di bawah tuntutan hukum Taurat. Ini yang bikin gereja pecah, pernikahan kacau, hubungan pertemanan jadi rusak. Gara-gara apa? Ekspektasi, pengharapan yang berlebihan terhadap sesama. Padahal Yesus sudah bilang saling mengasihi ya. Patokannya apa? Sama seperti aku menerima kamu tanpa syarat, harusnya bisa kamu menerima orang lain tanpa syarat. Amin? Aku mengampunimu tanpa sebab, begitu juga. Aku mengampunimu tanpa syarat, begitu juga kita. Aku memberkati kamu tanpa sebab, demikian juga harusnya kamu memberkati orang, keuangan, tenaga tanpa sebab. Bukan and give. Ya aku bisa dapat apa dari pertemanan ini? Kalau nggak dapat apa-apa, ganti teman lah. Tapi bukan juga berarti kita jadi teman yang jadi milik yang sampai kebakar, di situ dibodoh-bodoh, bukan juga. Tapi kasih yang bekerja. Nah, itu kita akan bahas lebih banyak ke depan. Nah, kita tutup dengan hari ini di 1 Yohanes 3 ayat yang 21. Tutup di sini. PPW boleh betul Pak? Kita akan menerima perjamuan kudus nanti. 1 Yohanes 3 ayat 20 ya. 21 atau 20? Kita tutup di sini. Nah, 21. Sama-sama baca 2 ya. Saudara-saudara terkasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Saudara, please pulang dari sini, saudara penuh keberanian. Bukan berani karena otot saudara besar,
dompet saudara masih tebal, rekening saudara nolnya masih panjang, beberapa orang rekeningnya, ATM-nya sudah minta maaf, ya nggak apa-apa. Yang minta maaf pun nggak apa-apa. Yang nolnya masih panjang juga bukan karena itu saudara berani. Tapi apa? Saudara berani karena saudara dekat dengan Allah. Bahkan bukan cuma dekat, tapi rohnya sudah tinggal dalam kita. Roh Kudus sudah tinggal dalam kita. Ayat yang terakhir, ayat 24. Kalau kita berani mendekati Allah, hati tidak menunggu kita. Kenapa? Di hati kita ada apa? Ayat 24-nya begini. Yang cepat. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Ini bukan karena hukum Taurat. Tuhan bisa diam di dalammu, nggak bisa. Engkau bisa didiami oleh Allah menjadi baik Allah hanya karena engkau percaya Yesus Kristus anaknya. Barang siapa percaya, aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Amin. Jadi hubungannya ayat 23 tadi mentaati segala perintahnya benar-benar gak ada hubungannya sama hukum Taurat. Itu balik lagi ke ayat 23-nya, barang siapa percaya, inilah perintahnya. Dan waktu kita percaya, dia perintahkan menuruti segala perintahnya, maka ayat 24 bilang, aku di dalam dia dan dia di dalam aku. Allah, dan demikianlah kita ketahui. Nah, hari ini saya udah kasih tahu ya, jangan mau dibohongin lagi di luar. Saya udah kasih tahu yang nggak tahu. So, kalau sudah tahu, pegang kuat-kuat itu. Jangan mau dibohongin lagi sama si polis buku yang jelek itu, yang kadang-kadang pakai dasi. Bohong, engkau nggak berharga. Coba cek hatimu, selidiki lihat hatimu, banyak joroknya. Jangan dengar berita itu lagi, kebohongan itu. Engkau sudah tahu hari ini, demikianlah kita ketahui bahwa Allah di dalam kita. Ditentukan nanti sama perjamuan kudus. Kita buat ini tiap minggu supaya engkau kuat percaya Allah di dalammu. Dan di dalam apa? Yaitu roh yang telah Dia karuniakan kepada kita. Hei, Roh Kudus ada di dalammu. Dia akan atur-atur doamu keluar. Jangan takut ngomong apa sama Tuhan. Roh di dalam hati yang membuat engkau tahu mana kedagingan, mana pimpinan roh. Roh itu yang akan membuat kau sepakat dengan Tuhan, berdoa hal-hal yang mustahil. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan. Dapat semua anggur dan roti.
Di bawah kasih karunia, justru Tuhan sendiri yang menunjukkan kasih yang sempurna kepada kita dengan jalan mengutus anaknya. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Percayakah saudara bahwa roti yang ada di tangan kanan saudara adalah persekutuan saudara dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur dengan kanan kita. Anggur ini adalah perlambangan darah Kristus, darah yang menyucikan kita dari setiap dosa-dosa kita, darah yang menguduskan kita, melayakkan kita sekali untuk selama-lamanya. Percayakah saudara bahwa anggur yang ada di tangan kanan saudara adalah persekutuan saudara dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Hidupku yang telah memberikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku, ku bersyukur atas kasih karunia. Perjanjian yang baru, kami tidak lagi akan ditipu oleh iblis. Kami akan hidup merdeka dalam Injil kasih karunia Tuhan. Kami percaya Roh Kudus yang akan terus menuntun kami dari hari ke hari untuk kami semakin mengalami Engkau. Kami semakin berjalan dari kemenangan kepada kemenangan, dari kemerdekaan kepada kemerdekaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Ya, silakan duduk semuanya. Ya, shalom. Jadi pengumuman untuk minggu ini seperti biasa kita setiap hari Selasa ada care group di wilayah masing-masing. Untuk di Batam Center kita ada Pak Kristofan, dan untuk di Anggrek Sari kita ada Ibu Yuki, dan di mana lagi ya? Oh, di Bengkong ada dengan Pak Joko atau bisa dengan saya. Jadi untuk kita semakin terus mengalami tentang kasih Kristus, semakin kita memahami Injil kasih karunia, saya undang Bapak Ibu untuk bisa terlibat dalam care group, dan juga untuk Bapak Ibu yang pengen terlibat dalam pelayanan, baik itu di ASER atau di PAW mungkin atau di pelayanan anak, bisa menghubungi saya. Oke, mungkin Kak Aris untuk kita doakan. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji. Mari kita bangkit berdiri, kita tinggikan keagungan Tuhan, kebesaran. Haleluya. Kami membantu cinta besar-Mu. Terima kasih Tuhan sepanjang minggu ini dalam hidup. Ajar
Mulailah membawa pesan firman Tuhan hari ini, bahwa ketahuilah engkau telah berkenan di hadapan Tuhan. Engkau telah menuruti segala perintahnya di dalam Kristus. Karena itu perbuatanmu akan terinspirasi untuk melakukan hal benar. Perasaanmu akan terinspirasi untuk melahirkan buah-buah roh. Bahkan pikiranmu hanya akan dipenuhi oleh kebenaran Kristus setiap saat. Karena itu pulanglah di dalam nama berkat Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang kekal dengan Roh Kudus yang akan mengintervensi doa-doamu, yang membuat kau berani berkata-kata besar, berdoa hal yang besar, karena Roh Kudus yang menaruh itu di hatimu dan kau tidak tahan untuk memperkatakannya, dan itu terjadi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama berkat Allah, berani sertanya kami berdoa dalam nama Yesus yang kita diberkati dan saya diberkati sama-sama dengan amin. Come on, happy Sunday guys.